Mungkin terlalu banyak orang-orang di luar kesalahannya jauh lebih besar, jauh lebih brutal. Cuma tidak dibuntuluhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang besar suaranya menjawab salam, semoga Allah memudahkan masuk surga. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Biar besar suara menjawab salam, mingkatin adalah sambayan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya'allahu la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya'allahu la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya'allahu ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya'allahu la hawla. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal inzari wal busyara wa ja'ala israhu min Makkah ila baitil muqaddasi fi lailati wahidah ayatan kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Saya hormati Al-Mukarram Kepala Rutan kelas 1 Bapak Jayadi Kusuma beserta seluruh jajarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu tanpa kecuali, seluruhnya saya hormati, saya muliakan. Saya masuk di sini, saya kagum. Kayaknya saya masuk di pondok pesantren. Apalagi dijemput dengan Tola'al Badru Alaina, luar biasa ini. Kalian orang-orang mulia, belum tentu di luar itu lebih hebat dibanding kita. Cuma kebetulan kita kedapatan, mereka tidak kedapatan. Betul tidak? Jadi jangan berkecil hati, jangan kerdil perasaan. Jangan-jangan kita lebih duluan masuk surga dibanding mereka-mereka. Allahu Akbar. Nanti kalau sampai saatnya tinggalkan tempat ini, jangan berniat mau kembali lagi. Lalu jangan bangga di luar. Wih, nuis semipin ruam mah. Kok bangga? Justru bangga. Ya Allah ya Ra. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam bersalah, berdosa, kecuali Rasul. Kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam bersalah, berdosa. Semua tanpa kecuali. Cuma di sini kedapatan, yang mereka tidak kedapatan. Hanya itu bedanya. Allahu Akbar. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam bersalah, berdosa. Wa khairul tawwabun. Dan sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang bertaubat. Bahkan terlalu banyak orang masuk di rutan itu, dia jadikan pesantren rutan itu. Dan tidak mesti orang masuk di sini orang hina. Al-Mukarram Profesor Hamka almarhum Hamka Haji Malik Karim Amrullah, mantan ketua Majelis Ulama pertama di Indonesia, menyelesaikan tafsir Al-Azhar di rutan. Coba tuh. Bahkan setelah keluar, dia berterima kasih sama Bung Karno. Dan meninggal Soekarno, dia yang salati. Diberitahu, apa Bapak tidak dendam? Nggak ada dendam. Justru saya berterima kasih.
Karena gara-gara dia saya di penjara, saya menyelesaikan tafsir Al-Azhar. Jangan-jangan di sini waktu di luar tidak pernah ngaji, di sini ngaji terus. Betul tidak? Tapi jangan mau di sini terus karena istrinya menunggu, anak-anaknya nunggu. Gitu. 4 imam mazhab, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, semua pernah ditangkap. Dan 3 yang sempat dipenjara. Yang tidak dipenjara adalah Imam Syafi'i. Apa orang jahat semua? Enggak. Allahu Akbar. Mungkin terlalu banyak orang-orang di luar kesalahannya jauh lebih besar, jauh lebih brutal. Cuma tidak dibuntulugi. Atau kan dibuntulugi minta baju kesandaranna. Contoh yang jelasin intinya begini, perbaiki sholatnya lah, perbaiki sholat. Seberutal apapun orang, kalau dia salat insya Allah terkikis itu. Ada yang pernah ngomong sama saya, Ustadz, saya pingin salat, minta terus terang. Bukan terus terang apa? Nah kada botro kaminu ka kuda botro kok. Asam bayang kok. Tapi tiap lalu kau mati pun tidak tobat. Jangan coba-coba meninggal kalau tidak tobat. Kesaba digimpe kok. Niat muruko. Di situ masalahnya. Jadi jadikanlah tempat di sini adalah prosesi pertobatan. Sadari apa yang pernah dilakukan. Semoga buka lembaran putih. Allahu Akbar. Isra Mi'raj adalah bulan Rasulullah SAW berangkat menjemput perintah sholat. Semua perintah agama itu dikirimkan. Perintah puasa dikirim aturannya. Perintah zakat dikirim aturannya. Perintah haji dikirim aturannya. Semua dikirim. Tapi perintah sholat Allah tidak kirim. Kenapa? Sesuatu yang dianggap sangat penting itu tidak dikirim, yang bersangkutan jemput. Maka Rasulullah diundang untuk menjemput perintah sholat. Sholat itu adalah pondasinya amal. Yang lain itu bukan pondasi. Dan sholat itu kepala. Kalau orang pernah tidak puasa, anggaplah tangannya tidak ada. Terlalu banyak orang hidup tanpa tangan. Betul tidak? Pernah tidak zakat, anggaplah kakinya tidak ada satu. Banyak orang hidup tidak ada kakinya. Bahkan ada orang tidak ada kaki, tidak ada tangan, masih hidup. Tapi tidak pernah kita melihat ada orang hidup tanpa kepala. Nah, karena dia tahu kucing japat ada ulunna, bale-bale misengannya. Bohong lagi ini orang ini. Mana ada? As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqama din. Siapa yang mendirikan salat maka dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadama din. Siapa yang meninggalkan salat dia meruntuhkan agama. Jadi salat itu penting. Kenapa? Dia tiang, dia pondasi. Gedung ini bisa berdiri karena pondasi. Biar ada seng, ada apa tapi tidak ada pondasi, tidak mungkin terbangun. Maka sesibuk apapun jangan sampai tidak sholat. Sholat itu dimanapun kita sholat di dunia ini pasti aba-abanya pakai bahasa Arab. Disitulah kelebihannya Islam, Pak. Mau sholat di Cina pakai bahasa Arab, di Inggris pakai bahasa Arab, semua pakai bahasa Arab. Maka tidak boleh orang sholat pakai bahasa Makassar, pakai bahasa Bugis, kacau. Coba seandainya yang imam orang Arab, ibarat Taubatul Masri, orang Arab, dia takbir pakai bahasa Arab, Allahu Akbar. Yang di belakangnya orang Inggris takbir juga, Allah is the great. Makanya mulai kacau toh. Di sampingnya Indonesia, Allah Maha Besar. Di sampingnya lagi Jawa, Allah gede.
Di sampingnya lagi Minang, Allah, nan Gadang. Di sampingnya lagi Makassar, Jeneponto. Takbir juga, Karaeng, Masarolompo. Di sampingnya lagi Bugis Bone. Takbir juga, Wangalatala, Maraja. Kacau kan? Kacau. Kacau. Tapi dimanapun kita sholat di dunia ini, aba-abanya bahasa Arab. Subhanallah. Allahu Akbar. Nikmat kan? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau bahasa Indonesia tidak nyaman. Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kacau. Sampai lo dolin, amin, dia bilang terima. Kacau. Kacau. Allahu Akbar. Salatlah sesuai tuntunan. Persoalan kesalahan yang pernah dilakukan yang lalu-lalu, tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Bale-bale. Ada orang tidak mencuri, tapi berapa kali menangis mamamu gara-gara karakter perilakumu. Itu jauh lebih dosa besar. Nangis-nangis ibunya gara-gara karakter perilakunya. Istrinya diservis, mama dilupakan. Istrinya berani dia belikan baju harga 2 juta. Istrinya amakna romplo sabu cakar na balian. Anak durhaka. Istrinya berani dia belikan buah di Jalan Sulawesi, lengkeng Australia, apel Italia, jambu Bangkok, semua buah luar negeri. Untuk siapa? Istri. Amakna apa na balian copeng. Allahu Akbar. 10.000 3 kilo. Begitu dimakan lagi selanggaya. Apakah makan Cina? Kata mamanya, buah apa sih lo kok kecut gini? Anu ma, anggur bugis. Astagfirullah. Durhaka juga nih. Istrinya dia takut, dia segan, dia hormat, tapi mamanya dia lupa. Ini yang calon-calon istri ini. Nanti kalau punya suami yang hormat sama suaminya. Kalau dibelikan baju sama suami, beritahu, Papa belikan juga mertuaku. Na bombe mertuana gara-gara doi arisan. Astagfirullah. Ya Allah. Seandainya bukan mertua kan tidak punya suami. Kemai kau lang ngaliburak nih masih. Itu gara-gara mertua, hormati mertuamu. Saya ulangi, salatnya baikin, mulai daripada takbiratul ihram baikin, bahkan mulai starting wudu. Coba kalau berudu, itu di saat diputar air, alhamdulillahilladzi ja'ala ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan air sebagai pensuci. Tuh. Jadi putar kerang itu belum niat wudu, baru bismillah dan memuji Allah. Ya Allah, ampunkan dosa yang pernah diperbuat oleh kedua tanganku. Karena siapa tahu tangannya ini pernah salah tanda tangan. Siapa tahu tangannya ini pernah ngambil barangnya orang tidak halal. Siapa tahu tangannya ini pernah salah meraba. Jadi mulai dari wudu, ya Allah ampunkan dosa yang pernah diperbuat kedua tanganku. Oh, tangannya ibu-ibu ini dan calon ibu-ibu. Biasa pun namanya Risa ngale barungko. 2 diminta, 7 nalle. Halal 2, haram 5. Korupsi anjo. Ya Allah ya Rabb. Jadi baru berwudu ampunkan dosa yang pernah diperbuat kedua tanganku.
Kumur-kumur ya Allah tolonglah aku untuk memperbanyak zikir, bacaan Quran, ampunkan dosa yang pernah diperbuat lisan bicaraku. Tamanya lisannya ini perempuan sebagian. Itu perempuan punya suami kadang buranena dua bicara anak kalian samplon 7 ngapa lu capilah kamu mah. Dan itu tidak hanya juga perempuan sebagian suka ngerumpi cerita kekurangan orang. Emangnya tidak punya kekurangan? Betul tidak? Cerita kue, cerita baju, cerita suaminya orang. Suaminya selingkuh, buranenu kau ya. Nah, karena suamiku saya sabar lagi. Kalau obet nih. Contoh. Itu laki-laki tidak ada cerita kekurangan orang. Tidak ada cerita kue itu laki-laki. Tidak ada cerita baju itu laki-laki. Tapi perempuan sebagian ya Allah tekun salat tengah malam, tekun salat duha, tapi tekun juga ngerumpi. Tidak semua, sebagian. Itu kejadian di kampung orang. Dan mungkin di sini tidak jauh beda. Makanya kalau wudu doa, ya Allah ampunkan dosa yang pernah diperbuat lisan bicaraku. Jadikan lidahku untuk memperbanyak zikir, bacaan Quran. Itu. Menghirup air ke hidung, istinsyak. Bukan begini saja kalau berwudu, bukan diisap. Ya Allah semoga aku dapat mencium baunya surgamu. Diembuskan keluar aku berlindung kepadamu ya Allah dari baunya neraka. Enak kan? Udah itu baru niat wudu. Di saat itu niat wudu, di saat air menyentuh muka, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgari fardhon lillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu mengangkat hadas kecil, fardu karena Allah. Wa katama jannah pataraka hadas baicu na karena pun Allah Ta'ala. Itu bahasa Portugis. Ya Allah, lalu getarkan hatinya ya Allah, sinarilah wajahku dengan nurmu dan jangan engkau memberikan kegelapan, laksana gelapnya mukanya orang-orang yang engkau murkai. Maka muka-muka yang selalu dibasuh dengan wudu, insya Allah cahaya nampak di mukanya. Biar pakai bedak macam-macam kalau tidak pernah dibasahi wudu. Bedak merah, kuning, hijau, jingga. Alis dicukur, pindahkan ke dahi. Modelnya tikungan. Artanya apa kabrik diri sih. Yang ibu-ibu dan calon ibu-ibu boleh cukur alis, boleh. Asalkan suaminya senang. Makanya nanya dulu suami, Pak, kalau saya cukur alisku, boleh enggak? Kata suaminya, boleh, cukur ki palesokin dari Bandung. Mingka sere mau sebelah kanan enggak? Yang sebelah kiri jangan kau ganggu. Burade pungur-pungur tongan. Saya ulangi, ya Allah sinarilah wajahku dengan nurmu dan jangan engkau memberikan kegelapan, laksana gelapnya mukanya orang-orang yang engkau murkahi. Nikmat wudunya karena dibarengi dengan doa. Udah itu cuci tangan di keran itu bukan diputar keran baru tangan hanya dikasih gini-gini. Lek bagian joya sengan nih. Lek bagian joya soro milen makai. Latihan marawis, latihan kasidah, pun latihan kasidah cocok dunda. Orang berudu. Air sebaiknya dari telapak tangan ke siku. Ya Allah berikan surat amalku di akhirat kelak dengan tangan kananku yang terima. Masya Allah. Dan jangan engkau memberikan surat amalku di akhirat dengan tangan kiriku yang menerima.
Tangan kanan kan penduduk surga, tangan kiri kan penduduk neraka. Kan gitu? Tidak usah khawatir. Yang masuk surga dan yang tidak masuk surga belum jelas. Dan sekalipun bagaimana banyaknya kesalahannya orang, di akhir hayatnya dia bertobat, Allah ampunkan semua. Masih berat kalimat la ilaha illallah dibanding dosa memenuhi langit dan bumi. Masih berat. Tapi jangan berkata punakaman tu pas sami madam panam aku baca la ilaha illallah. Kalau mampu, di situ masalahnya. Jadi mesti latihan dari sekarang. Gitu. Nah, udah tangan ini kepala kan kalau beruduk. Imam Syafi'i itu dia usap sampai ke belakang. Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik sedikit saja. Imam Syafi'i sedikit. Imam Malik dia usap secara keseluruhan. Dia bilang disunatkan. Ulama sufi getarkan hatinya, ya Allah, semoga seluruh buluku dan kulitku tidak disentuh apinya neraka. Masya Allah. Ini ilmu bulu. Jangan ngomong, ya Allah rambutku tidak disentuh api neraka. Kata malaikat, betul rambutmu tidak disentuh, tapi buluanmu. Tapi kalau bulu kan udah komplek. Semua yang tumbuh itu kan bahasa umumnya itu kan bulu. Cuma yang tumbuh di kepala namanya rambut, tapi kan bulu. Yang tumbuh di atas mata namanya alis. Yang tumbuh di atas bibir namanya kumis. Yang tumbuh di dada namanya bulu dada. Yang tumbuh di ketiak tahu kanan itu. Ya, jadi seluruh buluku dan kulitku tidak disentuh apinya neraka. Nikmatkan uduknya. Udah itu telinga, ya Allah jadikan aku hamba-Mu yang mendengarkan perintah dan mentaatinya. Masya Allah. Sudah itu kaki, angkat kakinya, gosok celah-celahnya. Allahumma tsabbit qadami ala sirat. Ya Allah, kuatkan kakiku di titian. Karena dari titian daripada masyar menuju ke seberang surga atau neraka lewat jembatan. Jembatan itu namanya titian. Seandainya jatuh 3000 tahun lamanya jatuh baru sampai di bawah. Jangan main-main dengan neraka, ya Allah. Ada itu main-main. Apa dia biarlah masuk neraka, yang penting kotanya. Tahu tena tong buah-buah. Kenapa tidak ngomong biarlah lorongnya yang penting surga? Karena pas sama-sama neraka yang penting kotanya. Tahu lagi impian. Itu Los Angeles yang kebakaran. Kenapa? Terlalu sombong dia. Iya kan? Seakan-akan tidak ada Tuhannya. Baru api sedikit yang Allah kirim hancur gitu. Yang pernah nonton kapal Titanic, apa dia bilang? Tuhan sendiri tidak mampu menenggelamkan kapal ini. Ternyata kan tenggelam. Ya Allah. Jangan sombong lah. Apa yang mau disombongkan? Biar bapak juga yang berpangkat hebat di sini. Nanti kan pensiun. Sampai di mana tidak sempi pensiun. Jadi bapak-bapak petugas rutan juga yang punya pangkat, baik-baikin ini semua. Betul tidak? Sahabat salam pun na tawaki contoh nah. Mate si buwe magi. Anden rem magi. Ini pasti dibilang, wih bapak ini yang terlalu banyak baikannya sama kita ini. Hormat orang. Tapi kalau kita sakkan kita, ngapa kau? Woi, contoh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi minta dikuatkan kaki di titian supaya tidak jatuh. Allahu Akbar. Ada riwayat begini. Tahu taliwa kene kedurakanna. Liwagi. Tidak ada yang pernah berdosa seperti dia. Saya mau cerita.
Ini di masa Rasulullah SAW ada seorang anak muda yang miskin, gembel, brutal, kerjanya gali kuburan. Tapi kuburan itu digali kalau orang sudah nanam mayatnya, orang sudah pada pulang, tengah malam dia gali di kuburan. Untuk apa? Dia ngambil kain kapannya. Sesudah diambil kain kapannya, dicuci bersih, dijual. Hasil jualannya baru pakai makan. Saking miskinnya. Saya yakin tidak ada yang berani gali kuburan. Mai mau konjorin ini gali kuburan. Diambil kain kapannya, dicuci bersih, dijual. Coba bayangkan. Namun di suatu saat rupanya yang meninggal adalah anak gadis yang paling cantik di kampung itu. Istilahnya orang kembangnya desa. Alismu ibarat semut hitam yang beriring. Kedua bibirmu merah ibarat biji delima. Kalau engkau tersenyum, nampak gigimu ibarat mutiara yang kena sinar matahari. Langkahmu pelan tapi meyakinkan. Kalau engkau senyum, seakan ada kedamaian menyelimuti tubuh ini. Pokoknya sana gak gana. Nah, meninggal. Si anak muda miskin ini malam dilucuti kainnya. Tidak ada niatnya. Tidak ada niat. Cuma mau ngambil kain kapan. Tapi begitu diambil kain kapannya, ada kesempatan. Anu sana bulusna. Anu sana cantiknya, muncul setan. Oi anak muda, pegang sedikit mukanya itu ya lusna. Ya kok deh, saya kangen anak remaja masjid. Kata setan tidak ada yang lihat. Pegang mukanya. Nah karena setan nggak pandang naungi liman. Turunkan tangan, maka dia turunkan tangannya. Sesudah muka turun, bisa bayangkan yang diraba, semakin menggejolak nafsu syahwatnya. Kata setan, oi anak muda, panai kinam penuh kesoki, angkat ke atas, kau gauli. Ini sama saja orang hidup kau gauli orang mati karena baru tadi dikuburkan. Dan inilah yang paling cantik di desa ini. Maka dia gauli karena nafsu syahwat. Jadi terkadang orang tidak ada niat berbuat jahat, cuma kesempatan. Punya kesempatan, ada temannya yang pengaruhi, ada setan yang gerogoti, maka dia lakukan. Maka dia gauli. Di saat puas dia gauli dengan izin Allah, bicara joto matea. Beda di kepala-kepala. Dia bilang mayat, anak muda, di mana otakmu kau simpan? Tadi saya dibersihkan, dimandikan, sekarang saya junub akibat tingkah laku. Muncul ketakutannya. Dia dorong masuk di lubang, dia timbuni tanah baru lari menghadap ke Rasul. Ya Rasul, adakah jalan diterima tobatku? Kata Rasul, apa kalian menunggu-nunggu? Saya malu menceritakan Rasul. Cerita lalu mako. Malu sekali kak. Apakah dosamu? Lebih besar dosaku dibanding bumi. Karena lomponan tuh. Dosa apa? Saya malu menceritakan Rasul. Bahkan dosaku lebih besar daripada bumi, langit beserta isinya. Taliwaliwanan tuh. Woi, dosa apa? Cerita mako. Woi, cerita kok. Dosa apa? Memperkosa mayat. Saking marahnya Rasulullah dia tinggalkan anak muda ini. Biasanya Rasul kalau ada tamunya tidak pernah dia tinggalkan. Biar orang kafir Rasul layani. Tapi ini terlalu berat ini. Memperkosa mayat. Memperkosa janda saja ada taliwat panggaukanmu. Woi, contoh ja. Apalagi memperkosa mayat. Astagfirullahaladzim. Rasul tinggalkan anak muda ini. Anak mudanya kemana? Dia ke gurun pasir sujud. Basah pasir akibat air mata. Ya Allah, dosaku amat besar. Tapi aku yakin lebih besar lagi rasa kasih dan pengampunmu. Siapa yang akan mengampunkan aku selain darimu?
Tidak ada Tuhan kecuali hanya Engkau ya Rob. Pintar juga nah gombal kikeranya lataka. Ya Allah, dosaku amat besar. Tapi aku yakin lebih besar pengampunmu daripada dosaku. Karena Engkau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ampunkan ya Rob. Nangis terus. Turun Jibril, bayangkan. Turun Jibril dan didatangi Rasulullah Muhammad. Ya Muhammad. Iya, Jibril. Ada apa bro? Kata Jibril, Allah menitip salam kepadamu ya Muhammad. Terus, oi Muhammad, yang memberikan rezeki siapa? Ya Allah. Yang menerima taubat siapa? Ya Allah. Terus kenapa engkau tidak hiraukan? Kenapa engkau tinggalkan anak muda yang ingin bertobat kemarin? Padahal yang mengampunkan dosa kan bukan makhluk, tapi Khalik, Allah. Ya Muhammad, Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Oi Muhammad, beritahu kepada seluruh hambaku yang telah terlanjur melakukan dosa-dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa terhadap rahmat kasih sayang Allah. Jangan putus asa. Kenapa? Allah mengampunkan dosa-dosa jami'a. Semua. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innallaha, sesungguhnya Allah yaghfiru, mengampunkan dzunub, dosa-dosa jami'a, seluruh dosa. Dosa apapun. Lebakan jari pakoci, perampok, pamerkosa, kelompok 8P, patotoai, pabotoro, painu, leba asim na coba, bir, brandy, whisky, Nivan, Jennifer, Cimeng, BK, Wisan JBK, balok kaci, leba asim nih, nakezoki, tuh, dosa apapun, kata Allah sampaikan, jangan putus asa terhadap rahmatnya Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosa, semua dosa kecil, dosa besar yang dilakukan di daratan atau di lautan, dilakukan di siang hari atau di malam hari. Dosanya kalau disusun setinggi langit, dosanya lebih banyak daripada jumlah pasir. Semua aku ampunkan kalau dia tobat. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka Rasulullah pergi cari anak muda itu yang kemarin, yang pernah memperkosa mayat. Saya rasa brutalnya orang sekarang gak ada yang berani memperkosa mayat. Gak ada. Ini tali wali apa enggak kan nih? Rasulullah cari dia, kemana dia? Ternyata ditemukan di gurun pasir masih menangis sujud. Kata Rasul, anak muda, angkatlah kepalamu. Maka dia mengangkat kepalanya menatap ke muka Rasul sambil bercucuran air matanya. Rasulullah memeluk lalu berkata, sudahlah, dosamu terampunkan. Langsung dia berkata, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mengembuskan nafas. Begitu mengembuskan nafas, dirangkul oleh malaikat. Malaikat bawa terbang mayatnya. Jadi yang ngurus mayatnya bukan Ideng Imang, bukan kepala Sara, bukan. Malaikat yang ngurus pada dosanya kelewatan. Artinya adalah, mari saudara-saudaraku, mari sadari apa yang pernah dilakukan. Curhatlah kepada Allah. Saya pernah begini, pernah begini, pernah begini, pernah begini. Siapa yang akan mengampunkan selain darimu? Allah ampunkan. Ada yang nanya, Ustadz, kalau sudah begitu, itu tobat. Mingkan ulangi bisa, tobat bagus sih. Ya. Cerita itu orang pulang dari tanah suci nangin nazis di Mekah. Pulang itu kan dosa lagi. Itulah manusia. Summa amanu, summa kafaru.
kemudian beriman, kemudian ingkar, kemudian beriman, kemudian ingkar. Maka senantiasalah selalu kembali tobat. Gitu. Allahu Akbar. Terakhir, udah tidak kimanga. Tadi udah mulai salat Allahu Akbar. Nikmat tuh, taruh di sini. Jadi tolong adik-adik saya banyak yang muda di sini, salat. Nah karena tena dia kuis pengupu dah Ustaz. Tidak apa-apa. Bacaan wajib suratul Fatihah. Pengupu nah alhamdulillah. Fatihah kan bacaan wajib. Pengupu nah alhamdulillah. Datang aja cerita. Nah karena ane kayak tahun janjo pas sami kemarin jarena. Satu wanita, satu perempuan. Kan gitu. Ansulu ke maturiru, tangga may melamar. Nah, diterima. Malam-malam awal bunting beru didorong jadi imam. Maka harus jadi imam. Anek kiremin nender kulantuna kama jarum mesin. Dia baca suratul Fatihah terbata-bata. Tapi alhamdulillah sampai di waladhdallin. Anjur mantan terus. Rupanya jalan akalnya. Apa boleh pengupu? Istrinya di belakang. Maksudnya macam sekali nak kesogi karena dia mantan penyanyi elektron bajing saranda. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, pakai juga. Nah karena bedanya ternyata hebat ini buradengkuan. Ternyata pengupu nak kena anakum inakum madakum bainakum binakum. Akan bedanya, oi ikra duanya kalau. Kenapa nih keraduan wajah? Astagfirullah. Gini. Nanti kalau Ramadan karena tinggal 1 bulan lebih, sekiranya tarawih akan datang. Kalau tidak sempat berjamaah, salat sendiri. Pangupuna kulal lawah ada masa tali waliwat nuantu kula tidak nu apa lagi kulal lawat. Nah karena ustaz ku apa lagi, tapi kan kita juga pingin yang panjang-panjang. Berdoa mo. Nah karena erot tongki pun lah ustaz. Kalau begitu baca kulal lawah ada si bilangan nu baca. Panjang enggak kira-kira? Panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ulangi lagi. Nah karena malah ya kakak sekali sinamper buku catat kakak pasti kulumus dengan tidak apa-apa. Cuma ingat itu pengupukan hukumnya sunat, yang wajib Fatihah, betul tidak? Artinya adalah biar juga tidak baca surah sesudah Fatihah tetap sah. Karena itu bacaan sunat. Yang wajib itu rukun, tumak nina itu diam sejenak. Contohnya ruku itu bacaannya sunat. Ada yang baca subhana rabbiyal azim, ada yang baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, ada yang baca subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ghfirli, ada yang baca subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Tidak baca juga tidak apa-apa. Karena sunat. Yang wajib diamnya. Allahu Akbar. Diam di situ. Barang 3 detik. Baru sami Allahu liman hamidah. Jangan tidak diam.
Terlalu terburu-buru. Allahu Akbar, Sami Allahu Akbar. Apa Sami Allahu Akbar? Itu berdiri tegak betul berdirinya, itu rukun. Jadi tidak boleh condong. Ada orang salat bangkit dari ruku condong, tidak tegak, hanya begini. Sami Allahu liman. Allah, malah sana tongmen. Ada lagi lurus, tapi tangannya digoyang-goyangkan. Ngapain? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allah, gaya na besok pun. Jadi natong gerakan nih. Gerak bukan gerakan salat, lewat 3 kali berturut-turut batal salatnya. Jadi nggak usah macam-macam. Nah, ada nanya, bagaimana pun nak kangkang ki menggaruk. Tuh, silakan menggaruk lewat 3 kali berturut-turut, tidak apa-apa, tapi satu jari tangan. Nah, satu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak apa-apa. Tapi kalau alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Batal. Tapi kalau satu jari tangan tidak apa-apa. Ada 3 dalam tubuh ini, biar bergerak lewat 3 kali tidak batal sholat. Ada 3. Satu jari tangan. Makanya kalau orang tahiyat goyang-goyang tangannya, biasa lihat enggak? Itu tidak batal sholat. Lewat 3 kali, enggak apa-apa, mana posisi bilangan kali. Cuma masalahnya, kenapa gak gerak-gerak? Itu. Kalau Imam Syafi'i gerak tapi hanya 1 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Imam Syafi'i. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik nak putar asyhadu la ilaha illallah. Kalau Ahmad bin Hanbal nanti lamnya. Lam artinya kan tidak. La ilaha illallah. Tapi goyang-goyang terus, itu bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Malik, bukan Ahmad bin Hanbal. Kira-kira Imam Samudra. Nggak pernah, banyak sekali gerak-geraknya. Tapi tidak batal sholat karena 1 jari tangan. Nah, yang kedua, biar gerak berapa kali tidak batal sholat. Kedip mata, ibu-ibu, kedip-kedip tuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak apa-apa. Tidak batal. Sudah berapa? 2 jari tangan, mata. 3 bibir, mulut dan komponennya. Ya, komponennya termasuk gigi toh. Kata lumami gigi nah, ruang goyang serero talaka. Ya, jadi ini semua biar goyang terus tidak apa-apa. Sudah berapa? 1 jari tangan, 2 mata, kedip mata, 3 mulut. Sudah berapa? 3. Ditambah 1 lagi khusus laki-laki. Kenapa tidak masuk perempuan? Karena perempuan tidak miliki itu. Ini mau ngisi gak jojot tongi. Mengerti enggak? Baina surati warukbati, antara lutut dan pusar. Dalam kurung lama rupa balas kurung. Ni kana missa ni matahiyat toy. Tapi tali wali wana tong itu tinggi na spanin na punat tahiyat. Atau sombayang. Tapi seandainya gerak tidak batal sholat. Disinilah kehebatan Islam, sampai itu saja dibicarakan. Subhanallah. Saya ulangi. Salat baca Fatihah wajib, baca penguput tidak wajib. Ruku bacaannya sunat. Kalau tidak baca di 1 ruku tidak apa-apa, tapi mesti diam sejenak. Duduk antara 2 sujud baca Rabbi ghfirli
Itu Rabbi ghafirli sunnah. Seandainya ada orang belum hafal, tidak usah baca apa-apa. Ya, yang wajib itu duduknya dan diamnya. Duduk juga itu posisi kakinya begini modelnya. Jari kakinya begini. Nih contohnya nih. Sini ki baju ki. Begitu tuh. Kecuali punna bangken remati. Asam urat. Mana ini mae? Rabbi ghafirli. Lah dia apa nih kakan bagi biti sih kah? Tuh. Tapi kalau normal jangan gitu dong. Tapi kalau ngerti hafal bacaan Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ya, napalasin nih. Anak pesantren kan. Tapi anggaplah tidak hafal atau tak balik-balik, tidak apa-apa tak balik-balik. Tetap sah. Kecuali Fatihah terbalik-balik itu tidak boleh. Kuliah ayyuhal kafirun tak balik-balik sekali rokok mako. Ya kan kuliah kan susah. Apalagi tau baru-baru pelajar. Imam kuliah tak putar amin joreng walantum ma'biduna ma'budu walantum ma'biduna wala antum ma'biduna ma'budu wala antum ma'biduna. Nakari ulang wala antum ma'biduna ma'budu wala antum ma'biduna wala dhalin. Angapa namu? Astagfirullahaladzim. Kalau tidak bisa sampai di ujung ruku, Allahu Akbar, daripada waladhalin capak. Astagfirullahaladzim. Tuh. Nah sekarang tahiyat tidak sah kalau tidak baca selawat. Nah jadi mesti selawat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada juga buka telapak tangan, biasa lihat ya. Tidak ada dalam ilmu fikih begitu. Fikih Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, enggak ada minta maaf. Siapa yang pernah baca dalam fikih? Hanya yang buat itu orang Makassar, orang Bugis sebagian. Jadi dia buka begini, yang kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya dapat tempat karang, saya depan jago. Ditanya, kenapa kau buka kanan? Dia bilang, saya buka pintu surga. Oh, baji nalasan nah. Kenapa kau tutup yang kiri? Saya tutup pintu neraka. Gitu. Nah sekarang, bisa saya salat kau putar-putar. Allahu Akbar. Ngapa putar-putar lagi? Supaya berputar rezekiku dari seluruh penjuru. Ngapain kuliah kira-kira? Dah kan? Menggongin artinya cowok-cowok. Makanya anda putar-putar. Tapi kalau betul-betul mau buka karena lepis siapa nih pawon tidak ada perubahan, buka tapi nanti sudah salam. Karena kalau sudah salam kan sudah tidak sholat, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Nah berarti sudah tidak sholat lagi. Buka mako atau langsung mau salto. Katanya udah sampai tuh. Tapi kalau dibuka dulu baru salam, menambah gerakan. Jadi salam dulu lalu buka. Dan itu salam yang wajib ke kanan. Salam ke kiri tidak wajib. Jadi kalau ada orang assalamualaikum ke kanan nampak taratugi, belum ke kiri itu tidak sudah sah salatnya. Assalamualaikum. Belum ke kiri, tidak apa-apa, itu sudah sah. Kenapa sudah sah? Karena salam kanan wajib, salam kiri tidak wajib. Sudah salam, istighfar dulu lah, astagfirullah. Ditobatkan karena terlalu banyak ingatan di luar, maka orang tobat. Lalu ingat ini resep ini. Man qala ba'da salati subh sab'a marratin, wa man qala ba'da salatil maghribi sab'a marratin. Siapa yang membaca sesudah salat subuh 7 kali
dan dia baca sesudah sholat maghrib 7 kali, neraka menolaknya kelak. Neraka tidak mau terima. Sementara tempat di sana kan hanya 2. Hotel yang bermerek An-Nar, hotel yang bermerek Al-Jannah. Nar artinya apa? Neraka. Neraka menolaknya. Kalau neraka menolak berarti surga. Gitu. Apa yang dibaca? Allahumma ajirni minan nar. Kalau sendiri ajirni. Kalau banyak ajirna minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Sendiri. Allahumma ajirna minan nar. Banyak orang. 7 kali sudah maghrib, 7 kali sudah subuh, neraka tidak mau menerimanya seandainya meninggal hari itu. Maka jangan langsung loncat, selesaikan dulu baca itu. Ramadan yang akan datang kalau panjang umur. Saya yakin ada nanti menangis di sini. Kenapa? Ramadan pertama di rumah tahanan. Di saat ngumpul mau sahur, tidak ada istrinya di depannya. Tidak ada anak-anaknya di depannya. Maka meleleh air mata. Karena mamanya terkadang bangun makona. Sudah tidak ada. Nangis lagi besok ketika membuka pertama. Ketika dengarkan doa. Allahumma laka sumtu. Wa bika amantu. Wa ala rizkika aftartu. Fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Selamat berbuka puasa. Tidak ada anak dan istri di sekelilingnya. Tidak ada mamanya di sekelilingnya. Tidak ada kue yang biasa dia konsumsi di rumahnya. Karena dia berada di rumah tahanan. Biasa anak kan pisang hijau. Andrini taripan sana terasana. Contoh jah. Tapi nikmatilah. Lebih nangis lagi ketika malam takbiran Idul Fitri. Sudah sayup-sayup suara takbiran kedengaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Nangis dia. Olehnya itu saudara-saudaraku, jangan berniat untuk kembali lagi ke tempat ini sesudah masa tugasnya di sini. Ada tugas 1 tahun, ada 2 tahun, ada 3 tahun, ada macam-macam. Begitu selesai, jangan pernah balik lagi ke sini. Jangan pernah dijadikan kebanggaan di luar. Oi, pin ruang anak kintama di penjara ya aku lepas. Berarti aku pintan lu. Kapan tobatnya? Kapan sadarnya? Gitu. Nah, jadikan peringatan Isra Mi'raj pada hari ini adalah momentum memberikan power semangat agar kita semakin dekat kepada Allah. Inilah yang saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas seluruh perhatiannya. Kalau kebenaran pasti datang dari Allah. Kalau ada kesalahan yang saya sampaikan, amirullah amri manusia biasa. Manusia yang sering salah. Boleh jadi lebih banyak kesalahan saya dibanding bapak-bapak, ibu-ibu. Cuma saya tidak kedapatan. Maka saya tidak boleh berkata saya lebih mulia dibanding bapak-bapak. Boleh jadi bapak lebih dijabah doanya dibanding saya. Terlalu banyak orang hebat yang pernah masuk di rutan. Nabi Yusuf alaihissalam pernah di rutan. Nabi gitu. Maka jangan berkecil hati saudara. Di tempat ini dekatkanlah dirinya kepada Allah. Perbaiki salatnya. Selalulah masuk di perpustakaan baca buku. Di celah-celah waktunya ambil itu kalau sudah bekerja di luar. Ambil gendang-gendang karena gendang-gendang juga penting. Itu seni menghibur diri. Mari kita konsentrasikan pemikiran sejenak menghadap Allah. Memohon kepada Allah dengan berkah suratul Fatihah.
Dengan berkah suratul Fatihah yang sakit-sakitan Allah sembuhkan penyakitnya, amin. Dengan berkah suratul Fatihah Allah cukupkan kebutuhan kita dan kebutuhan keluarga kita di luar. Allah memberikan rezeki halal barakah. Dengan berkah suratul Fatihah sesudah keluar dari tempat ini Allah rezekikan berangkat ke tanah suci. Ila haratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Rabb, Engkau Tuhan yang Maha Pengampun. Ampunkanlah seluruh dosa kesalahan yang pernah kami lakukan, baik dosa kesalahan yang kami perbuat di daratan dan di lautan, dosa yang kami perbuat di siang hari dan di malam hari, dosa kecil, dosa besar, yang nampak dan yang tersembunyi, dosa yang sengaja kami perbuat dan dosa yang tidak sengaja kami perbuat. Ampunkan ya Rabb. Siapa yang akan mengampunkan dosa hamba-Mu selain darimu? Tidak ada Tuhan kecuali hanya Engkau ya Rabb. Ampunkan kami. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Engkau ya Allah. Ampunkan pula dosanya kedua orang tua kami. Orang tua kami terlalu baik kepada kami ya Allah. Reda orang tua kami berpenampilan ala kadarnya asal kami wis tersenyum. Reda orang tua kami menderita asalkan kami anaknya bahagia. Terlalu baik kedua orang tua kami ya Rabb. Balaslah kebaikan orang tua kami dengan surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, beri petunjuk kepada kami, beri kekuatan kepada kami, agar kami senantiasa berbuat apa yang Engkau redai dan kami hindari apa yang Engkau murkahi. Ya Allah ya Rabb, ya Tuhan kami bersimpuh memohon ampun kepadamu ya Rabb. Sekiranya kelak Engkau akan pisahkan roh dan jasad kami mohon kepadamu, jangan Engkau cabut nyawa kami. Kalau masih ada sisa dosa kesalahan kami, ampunkan kami ya Rabb, sucikan kami ya Rabb, dan panggillah kami ke hadirat-Mu sebagaimana firman-Mu dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah ya Tuhan kami mohon pula kepadamu ya Rabb, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa ghnina bifadlika amman siwaka ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezeki halal-Mu, terhindar dari rezeki yang haram. Jika Engkau membuat kaya kami ya Allah, buat kayalah kami karena keutamaan-Mu, agar kami tidak pernah berharap kepada selain-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami paham ya Allah, tak pantas rasanya kami masuk dalam surga-Mu. Tapi ya Allah, kami tidak kuat untuk neraka-Mu. Maka taburilah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah dunia akhirat beserta keluarga-keluarga kami. Kumpulkan kami ya Allah dalam surga-Mu bersama dengan orang tua kami, saudara-saudara kami, bersama dengan para wali-Mu, bersama dengan para salihin, bersama dengan para nabi-Mu. Kumpulkan kami ya Rabb dalam surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Billahi fi sabil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.